Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkatul Iza Zulfia, NIM 2019 33 112. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perspektif global dari visi sosiologi dan antropologi. Berikut penjelasan dari saya. Menurut Frank H. Hankins, sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang fenomena yang timbul antara kelompok-kelompok manusia, kemudian hubungan manusia dengan manusia yang lain, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Nah, apabila hubungan tersebut terjalin secara aktif, itu yang dinamakan interaksi sosial. Hubungan sosial dan interaksi sosial yang dialami manusia dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, akan mengalami perluasan dan peningkatan, sehingga interaksi tersebut mulai berkembang dari yang awalnya perorangan antara satu dengan satu orang, berkembang menjadi satu dengan banyak orang, dan banyak orang dengan kelompok orang dengan kelompok orang. Motif interaksi sosial yang terjadi di masyarakat juga sangat beragam. Misal ada yang bermotif politik, bermotif ekonomi, budaya, dan sebagainya. Dan motif ini juga bersifat majemuk. Maksud dari majemuk itu ketika bermotif politik ya bermotif politik, bermotif budaya ya bermotif budaya. Jadi tidak dilandasi dengan alasan apapun kalau majemuk. Namun satu yang sudah pasti dari interaksi sosial itu pasti dilandasi oleh sebuah tujuan, entah tujuannya itu positif atau negatif, pasti dilandasi adanya tujuan. Seperti contoh perkembangan jalan sebelum menjadi jalan raya yang besar, itu pasti pada zaman dahulu jalan tersebut berawal dari jalan setapak, kemudian berkembang menjadi jalan desa, berkembang lagi menjadi jalan kota, kecamatan, berkembang lagi menjadi jalan provinsi, dan bahkan berkembang sampai menjadi jalan tol yang dilengkapi oleh jalan layang. Nah, contoh tersebut merupakan adanya interaksi yang terjadi dalam masyarakat, di mana interaksi ini telah menembus batas-batas regional hingga berkembang menembus ke batas-batas global. Interaksi sosial yang terjadi baik secara langsung atau tatap muka dan tidak langsung itu yang menggunakan media perantara telah membawa kemajuan perubahan sosial yang berdampak luas terhadap kecerdasan nalar dan wawasan manusia yang mengalami interaksi tersebut. Seperti contoh mie instan pada zaman sekarang ini telah berbagai macam merek yang dapat kita temukan, yang sudah ada dalam kawasan regional maksudnya tuh sudah ada dalam pedesaan. Jadi pada zaman dahulu ketika kita di pedesaan jarang menemukan mie instan, tapi pada saat ini banyak sekali toko-toko yang kita dapat menemukan
mie instan. Jadi tidak seperti dulu itu karena adanya interaksi yang kian berkembang di masyarakat. Kemudian contoh lain itu seperti kesenian olahraga seperti pencak silat, kemudian gamelan, kungfu, taekwondo, karate. Semua kesenian itu kan berasal dari berbagai macam negara tempat asalnya. Nah, kita dapat menjumpai kesenian-kesenian tersebut tidak lagi di negara asalnya. Jadi kesenian tersebut telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, itu termasuk adanya interaksi yang terjadi di masyarakat, khususnya secara global. Kemudian contoh lain seperti event-event olahraga, terus pertukaran pelajar, jambore tingkat daerah, tingkat nasional. Nah, itu merupakan interaksi sosial yang meluas. Nah, pada peristiwa atau event-event tersebut pasti kan ada perwakilan dari setiap kelompok yang mewakili. Nah, kelompok tadi menjalin interaksi dalam satu event. Hal tersebut tentunya wajib kita syukuri karena sebagai dampak positif adanya interaksi sosial yang terjadi. Itu menyadarkan kita sebagai manusia bahwa kita sebagai manusia derajatnya sama, tidak ada yang berbeda, tidak ada yang sama tinggi atau sama rendah, semua sama di mata Tuhan. Akan tapi yang membedakan hanyalah ketakwaan dari setiap individu. Ketakwaan dari setiap individu, ketakwaan terhadap Tuhannya. Kemudian perbedaan yang lain hanyalah terletak kepada kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Dampak negatif inilah yang wajib kita waspadai sebagai manusia. Contoh dari dampak negatif ini misal pergaulan bebas, kemudian pemakaian obat-obat terlarang, kebiasaan minum minuman keras, sadisme, dan sebagainya. Nah, itu apabila kita tidak membendungnya dengan akhlak dan keimanan yang kuat, hal tersebut dapat menjadi penghancur umat manusia. Karena tadi yang dapat menghancurkan umat manusia dalam jangka panjang, karena itu perbuatan yang tidak baik. Sekian penjelasan perspektif global dari visi sosiologi. Berikut penjelasan perspektif global dari visi antropologi. Selanjutnya adalah perspektif global dari visi antropologi. Nah, menurut Kuncoro Ningrat, antropologi itu dikatakan sebagai pengganti ilmu budaya. Kemudian menurut E.A. Hobel, antropologi adalah studi ilmu tentang manusia dengan pekerjaannya, di mana
lebih menitik beratkan kepada kebudayaan sebagai hasil dari akal pikiran manusia. Nah, sudut pandang antropologi terhadap perspektif global terarah pada keberadaan dan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global. Demikian sorotan dan kajiannya. Juga tidak terlepas dari tingkat lokal, regional, nasional, internasional, bahkan sampai ke tingkat global yang sedang mengarus saat ini. Seperti contoh rumah. Pada zaman dahulu, rumah manusia, tempat tinggal manusia, hanya berupa sebuah gubuk. Kemudian berkembang menjadi rumah darurat, dan berkembang lagi menjadi rumah permanen, dan berkembang lagi hingga pada saat ini menjadi bangunan-bangunan tinggi pencakar langit, apartemen-apartemen. Nah, kemudian jalan, seperti pada visi sosiologi, jalan dari yang awalnya jalan setapak berkembang menjadi jalan nasional. Itu semua karena adanya akal pikiran manusia. Kemudian contoh lain adalah kendaraan yang dari mulanya kendaraan yang bertenaga manusia dan hewan berkembang menjadi kendaraan bermotor, dan berkembang lagi bahkan menjadi kendaraan yang dapat mengangkut manusia menuju ke luar angkasa. Contoh lagi alat tulis. Alat tulis mulai dari hanya arang, kemudian berkembang menjadi bulu angsa, berkembang lagi menjadi pensil, pena, dan ballpoint. Bahkan yang terbaru ini, alat tulis yang tidak akan habis, yaitu komputer dan internet sebagai perantara komputer tadi. Semua itu tidak lain adalah hasil pengembangan akal pikiran manusia atau hasil pengembangan budaya sebagai perkembangan kebudayaan. Nah, secara tidak langsung kita telah menganalisis, kemudian melihat perspektif kebudayaan yang berkembang dari masa ke masa. Contoh lagi yang akan terus berkembang adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang biasa kita sebut seperti itu merupakan hasil dari akal pikiran manusia atau merupakan produk yang dibuat oleh manusia. Dengan begitu, kita sebagai manusia, kita sebagai yang menciptakan IPTEK tersebut tidak boleh sampai dikendalikan oleh apa yang telah kita ciptakan. Kita harus bisa mengendalikan IPTEK tadi agar IPTEK tadi tidak menjerumuskan kita sendiri. Caranya adalah dengan meningkatkan daya pikir yang aktif dan kritis. Dengan begitu, kita akan menghindarkan diri dari ketergantungan terhadap IPTEK yang pada hakikatnya tadi adalah produk budaya yang dibuat oleh manusia yang seharusnya kita kendalikan. Nah, disinilah uniknya perspektif antropologi. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global
berarti mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh dari berbagai aspek serta unsur-unsurnya dalam kehidupan umat manusia. Secara perspektif, meningkatnya pendapatan masyarakat atau meningkatnya perekonomian masyarakat terkait juga dengan meningkatnya kemampuan masyarakat sendiri untuk memanfaatkan dirinya terhadap sumber daya yang telah tersedia. Nah, hal itu tentunya tidak dapat dilepaskan dari pendidikan yang diperoleh. Pendidikan dalam arti sangat luas. Tidak hanya pendidikan formal saja, bisa juga pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Oleh sebab itu, dalam suasana global yang makin mengarus dalam dunia pendidikan, khususnya bagi guru-guru IPS, harus mengembangkan kewaspadaan sedini mungkin untuk mencegah dampak negatif terjadinya perubahan kehidupan secara global terhadap SDM pada generasi muda, yang dimana generasi muda ini akan menjadi subjek pembangunan di masa yang akan datang. Demikian penjelasan perspektif global dari visi antropologi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.